riset-riset yang memang terkait bahasa dan sastra, selain kita menggali sebagai produksi pengetahuan, kita juga memberikan sebuah gambaran bagaimana bahasa dan sastra ini dan budaya ini bisa menjadikan sebuah ekonomi kreatif juga. Itu riset dilakukan di Pusat Riset Bahasa dan Komunitas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua-jua, anjua-jua, yahobu, ahoy, oi dusana, salam pahaba, kulonwon, sampurasun. Rampes. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Koran Mimbar TV, Harian Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah pemirsa, kali ini tayangan kita dalam Mimbar Budaya berada di luar studio. Kita meminjam suatu ruangan di universitas ternama di Kota Medan. Ya, kebetulan berhadir tokoh penting di Indonesia ini di bidang kebahasaan dan kesastraan. Ya, yaitu Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Ibu Ade Mulyana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Yadi. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Nah, pemirsa, kebetulan Bu Ade sedang berada di Medan guna memenuhi tugas selama beberapa hari di sini. Jadi kita menculiknya dulu dalam rubrik kita ini, ya, menculik dalam tanda petik, begitu, ya Bu Ade. Ya. Nah, pertama mungkin yang perlu kita tanyakan supaya pemirsa tahu bagaimana kesan-kesan Bu Ade selama berada di Kota Medan. Ya, saya senang sekali. Jadi terima kasih Pak Suyadi sudah mengundang saya hadir di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih. Saya kira ini adalah pertemuan yang luar biasa. Datang ke Medan itu seperti melihat Indonesia yang sangat maju dan berbudaya. Ya, beda dengan kota besar lain mungkin saya lihat. Jadi saya senang sekali di sini dan tentunya saya kira kan banyak perubahan setelah pandemi ya Pak Yadi ya. Ya benar. Ya, terutama pindahnya bandara ternyata ya sekarang kemudian lagi di daerah situ ya. Luar biasa, saya lihat bagus sekali sekarang. Sudah tidak di tengah kota ya. Tidak di tengah kota sudah lagi. Di luar kota gitu. Jadi memang memerlukan waktu gitu dan kebetulan ada transportasinya. Ya. Ada damri dan kereta api gitu. Nah, memang Medan menjadi kota yang heterogen gitu ya Bu Ade ya. Nah, ini dalam rangka apa berada di Medan Bu Ade? Terima kasih. Jadi ini tentang dengan Mimbar Budaya, saya juga senang diundang ke sini. Jadi pertemuan ini sebenarnya adalah pertemuan untuk bertemu dengan mitra, dengan Unsprima. Dan tentunya juga kami juga kan dari lembaga riset, terutama fokus di bidang OR-nya Arkeologi Bahasa dan Sastra. Dan saya ada di Pusat Riset Bahasa dan Komunitas. Tentunya ini adalah satu upaya kami untuk sosialisasi program riset di bidang bahasa dan sastra. Jadi bertemu dengan mitra kolaborasi begitu. Ya. Nah, kalau begitu kira-kira program-program apalah yang menyentuh bagi bahasa, sastra dan komunitas ini guna bekerja sama dengan pihak-pihak mitra itu? Ya. Ini ada banyak program ya untuk teman-teman di Mimbar Budaya yang mungkin juga ikut dalam pendanaan dan program BRIN. Kegiatan yang kami lakukan terkait dengan diseminasi dan juga sosialisasi riset ya. Karena riset tentunya harus diketahui publik, diminati publik ya, bukan riset sekadar riset begitu.
Jadi kegiatan yang kami lakukan terkait dengan diseminasi dan sosialisasi, kemarin kami mengadakan kegiatan namanya adalah Conference on Language and Literature. Jadi satu kegiatan pesta besar, para peneliti budaya, para misalnya orang-orang yang memang konsentrasi di bidang kebahasaan, kesastraan, pada bidang manuskrip, literatur, tradisi lisan dan juga hasanah keagamaan peradaban, berkumpul bertemu dalam satu lingkup akademik. Nah, kegiatan itu kami laksanakan dalam rangka pertemuan mitra setelah pandemi mungkin ya. Ada banyak riset yang harus disampaikan, terutama misalnya untuk riset bahasa. Bahasa Indonesia ini kan Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa menurut data Badan Bahasa daerah di Indonesia. Artinya apa? Ini ada banyak kekayaan budaya, ada banyak nilai kearifan lokal. Kalau kita memang tidak melihat ini sebagai satu aset atau mahakarya Indonesia, akan hilang begitu saja begitu. Jadi inilah satu upayanya. Yang kedua juga terkait bahasa, kami juga melihat bahwa bagaimana peran bahasa di masyarakat saat ini, terutama maraknya media sosial. Bagaimana peran bahasa bisa mempersatukan, sekaligus juga bisa membuat orang berkonflik. Ya, itu juga jadi satu riset ya. Yang ketiga terkait dengan sastra. Jadi ternyata banyak sekali lingkup yang terkait sastra. Bagaimana terkait dengan pemahaman budaya, bagaimana sastra itu punya peran penting dalam kehidupan masyarakat, itu disampaikan dalam konferensi. Dan yang paling menarik nih Pak Yadi kemarin itu adalah ada satu riset terkait dengan ibu kota negara, mengungkap bagaimanakah kekayaan budaya di wilayah IKN sebelum ya pra atau pasca ya setelah nanti pindah. Nah kemarin memang di kegiatan di BRIN, itu kegiatan di rumah program pendanaan BRIN, kami mengadakan riset di IKN Indonesia Timur dan juga IKN Ibu Kota Negara. Itu ada sekitar 39 riset yang melihat tentang bagaimana IKN dari sudut bahasa dan budaya. Bagaimana di sana kan sekeliling dari IKN itu ada Kecamatan Pasir ya. Ternyata mereka ada satu kelompok etnis yang sangat kompleks, berasal dari Jawanya, dari Sundanya, kompleks juga dari di sana, Banjar, banyak sekali multikultural ya. Multikultural. Dan ternyata kita harus melihat bagaimana memori kolektif bangsa ini diselamatkan. Kalau seandainya memang menjadi satu kota cerdas kan, khususnya kota cerdas, kemudian ini akan menjadi sebuah ikon Indonesia di mata dunia. Tapi jangan lupa bahwa budaya itu sendiri seiring dengan arus teknologi yang sangat luar biasa, maka dimungkinkan saja banyak sekali pergeseran di IKN. Itu dari konferensi kemarin. Jadi diseminasi ini memang ditujukan untuk melihat bagaimana para peneliti, para pemerhati bahasa, dosen, budayawan melihat sebagai suatu konteks yang sangat penting dalam lingkup Indonesia. Begitu sih. Ya, wah ini luar biasa ini tugas-tugas dari pusat riset ini ya. Betul. Bagaimana melakukan diseminasi ya. Diseminasi dan sosialisasi terhadap hasil-hasil riset. Wah, ini berarti akan menjadi bank data ya atau pangkalan data hasil-hasil riset kebahasaan dan kesastraan ya. Betul. Dan akan dijadikan rujukan ya. Orang misalnya melihat bagaimana riset Indonesia terkini. Nah, mestinya kita dari pusat riset, berbagai pusat riset di BRIN ini mampu memberikan sebuah informasi pada masyarakat bahwa riset terkini terkait bahasa, sastra, budaya, manuskrip, tradisi lisan dan hasanah keagamaan ini adanya di pusat-pusat di ORA Basra. Saya kira itu demikian sih. Wah, ini tantangan betul nih. Jika nanti ada orang asing datang ke Indonesia ingin bertanya, ingin mencari data tentang kebahasaan kesastraan ini, ada di BRIN begitu. Di BRIN betul, karena sekarang ini adalah sentralnya riset di BRIN saat ini begitu ya. Dan berarti memang Badan Riset dan Inovasi Nasional ini harus memiliki semacam pangkalan data elektronik dan pangkalan data yang kita sudah punya namanya repository. Repository itu ada satu bank data yang bisa diakses oleh masyarakat melihat riset-riset yang dilakukan di BRIN. Iya, hasil-hasil riset yang sudah dilakukan BRIN gitu ya. Betul, ada di situ. Luar biasa nih. Jadi
tidak hanya mengejar Scopus Bukan. jurnal ya, Ya. tapi juga bagaimana Ya. menyimpan data-data ya, Ya. data-data Jurnal ilmiah memang ya. satu pertanggungjawaban Ya. ilmiah ya, jadi harus dimasukkan ke jurnal terindeks global. Tapi tentunya kita tidak lupa bahwa masyarakat itu harus mengetahui bagaimana perjalanan riset dengan cara diseminasi dan sosialisasi tentunya. Karena tugas dari pusat-pusat riset di BRIN sebagai produksi pengetahuan, ya tidak sampai pada rujukan kebijakan, kami lebih fokus kepada diseminasi riset. Nanti untuk dijadikan rujukan kebijakan ada pada kedeputian yang ada di BRIN. Itu yang mungkin yang sangat penting dalam hal ini. Dan tentunya juga ini juga mungkin di Mimbar Budaya juga tahu bahwa Pak Yadi juga sebagai periset BRIN ya, periset senior di BRIN. Saya kira juga kan tinggal di Medan, karena yang namanya pusat-pusat riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, ada 7 pusat riset, itu tersebar di 34 kota di Indonesia. Artinya ada banyak kita sebut sebagai co-working space atau sebut dengan KKB ya, kata kerja bersama. Ya. Seperti misalnya teman-teman ada yang di Medan, harapannya nanti ke depannya bahwa riset bahasa, sastra dan budaya ini ada setiap bentukan daerah memiliki satu bentukan riset yang mumpuni sebagai riset komunitasnya. Dan Pak Yadi kan juga banyak melakukan banyak riset budaya di Kota Medan. Saya kira ini akan menjadi rujukan teman-teman di Sumatera Utara. Jadi itu harapannya. Data juga di betul, daerah-daerah harus menjadi ya. itu ya. Itu jadi setiap co-working space mengadakan sebuah riset dan akan dijadikan rujukan untuk setiap orang yang ingin mencari identitas sebuah daerah itu saya kira. Ya, nah pemirsa, kita asik berbicara tentang riset dengan Kepala Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas tadi. Nah, Bu Ade ini adalah pimpinan saya, pemirsa. Teman, pusat riset, gitu, teman. pusat riset ini, kita sama-sama di BRIN dan sama-sama ex dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi pemirsa, tadi Bu Ade bicara tentang, BRIN ini menjadi suku guru dari hasil-hasil riset nasional di bidang bahasa dan sastra gitu, apakah bahasa sastra Indonesia atau bahasa sastra daerah atau sastra lokal maupun sastra dunia, nasional, lokal dan dunia begitu. Nah, tentunya BRIN ini tidak bisa tidak bisa sendiri gitu ya. Betul. Tentunya betul. ini kira-kira apa yang mesti dilakukan BRIN ini untuk membangun kemitraannya? Iya, betul. Jadi kan sebagai lembaga riset yang tugasnya meriset dan memproduksi pengetahuan gitu, kita dekatnya kan dengan program-program universitas yang banyak memproduksi pengetahuan. Kemudian kalaupun nanti riset kita dijadikan sebagai rujukan kebijakan, akan dieksekusi sebagai dari kedeputian. Nah tentunya kami nggak bisa sendiri gitu. Nah salah satu yang kami lakukan dengan cara kolaborasi riset dengan kemitraan dengan pihak universitas, kementerian dan lembaga gitu. Nah, sama juga pertemuan saya ke sini dengan Pak Suyadi hari ini adalah pertemuan dengan Unisprima yang telah melakukan kerjasama kemitraan dengan pusat riset bahasa dan komunitas, dan ini termasuk universitas pertama di Sumatera Utara loh. Oh, ini yang pertama pertama. Dari BRIN ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara membangun kemitraan dengan lembaga. Betul. Jadi mudah-mudahan aja ini akan memberikan satu data, karena kebetulan riset yang kami lakukan terkait dengan bahasa Indonesia sebagai penutur asing. Dan di riset yang kami lakukannya itu adalah terkait menggali potensi-potensi budaya Sumatera Utara dijadikan sebagai bentukan bahan ajar untuk BIPA. Ini saya kira luar biasa. Andai misalnya nanti di tempat-tempat lain, kemudian kita melihat bagaimana itu dijadikan sebagai model bahan ajar, karena itu bentuknya dalam bentuk kartun. Saya kira nanti akan menjadi sebuah bahan ajar yang bagus untuk berbagai daerah Indonesia, karena tentunya bahan ajar yang akan sangat lebih interaktif dalam bentuk kartun gitu. Jadi saat ini memang kerjasama yang kami lakukan adalah bergantung dari tema, karena skopnya ada di pusat riset gitu. Dan saya kira nanti akan menjadi satu bentukan kolaborasi bila mana ditingkatkan dengan bentukan-bentukan riset dengan tema-tema budaya terkait Sumatera Utara lainnya. Ya mudah-mudahan nanti akan banyak riset seperti itu.
Ya, memang berkait tentang pembelajaran BIPA. Ya. Kebetulan kita beberapa pekan yang lalu ada topik kita tentang pembelajar BIPA. Ada mahasiswa pembelajar BIPA sebagai narasumber dan pengelola BIPA dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Nah, pemirsa, sekarang malah ada perguruan tingginya juga ya yang memang secara khusus di pasca sarjana mengelola BIPA ya, dia itu di Universitas Prima ya, Prima Indonesia. Dan tadi Bu Ade menyatakan bahwasanya Medan ini akan menjadi apa juga ya, menjadi suku guru juga nih. Ya. Medan ini memang pemirsa, Medan ini sebagai kota besar, dia tidak hanya sebagai ibu kota provinsi, tapi sekaligus menjadi kota budaya juga ya. Kota budaya sebagai pintu gerbang Indonesia wilayah barat. Iya, betul. Karena kita berbatasan dengan Selat Malaka, berbatasan dengan negara tangga gitu. Jadi memang posisi Medan sangat strategis. Betul. Ya, untuk pembelajaran BIPA gitu sebagai pintu gerbang Indonesia barat, maka orang-orang asing itu pasti banyak di sini dan tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak untuk pembelajaran BIPA ini sangat penting. Betul. Nah, ini nanti dalam kerangka apa lah nanti riset BIPA-nya ya dari pusat riset BSK ini dengan pembelajaran BIPA kita ini? Saat ini memang yang kami lakukan dengan kegiatan di pusat riset terkait dengan kerjasama Universitas Prima adalah membuat bahan ajar dengan mengoptimalkan potensi cerita rakyat yang dibuat dalam sebuah kartun. Ini menarik sebenarnya karena udah menggunakan teknologi digitalisasi udah menggunakan teknologi modern, kemudian bagaimana mengkawinkan dalam tanda petik ya bahwa teknologi ini bisa mengungkap kekayaan daerah gitu. Karena saya kira Indonesia ini sesuai dengan tema kemarin kembali ke BUNYO Conference on Language Literature adalah dikategorikan sebagai language and literature as the national identity in the global civilization. Bagaimana bahasa dan sastra itu bisa menjadi identitas nasional di tataran global. Nah, kalau kita tidak bisa menggali potensi daerah nah, artinya kan kita kehilangan banyak identitas terkait itu. Jadi ini bagian dari upaya bagaimana kita menggali identitas Indonesia itu di tataran global dengan cara kita melihat kembali budaya-budaya lokal. Ya, mungkin kami juga nanti ada banyak program untuk kerjasama dengan pihak-pihak universitas di tempat lain yang seperti dilakukan dengan Prima ini. Karena kita ingin juga bagaimana potensi-potensi daerah itu muncul juga di tataran global dalam bentuk bahan ajar untuk penutur asing untuk BIPA ini. Karena ini bukan sekadar konteks di Indonesia loh. Ini akan dibawa ke berbagai negara di seluruh dunia untuk konteks ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang dari Mimbar Budaya kemudian juga misalnya berminat kolaborasi riset nanti bisa melakukan dengan pusat riset bahasa dan komunitas juga. Wah, ini tantangan bagi kita nih. Tim Mimbar Budaya ini ya, bagaimana kita juga bisa melakukan riset budaya gitu ya. Nah, tadi tentang memang pembelajaran berbasis digital ini ini sesuatu yang masih luar biasa juga ini terobosan-terobosan dilakukan ya, karena mau melakukan digitalisasi cerita rakyat ya. Wah, sehingga pembelajaran BIPA ini lebih menarik ya untuk orang-orang asing, tidak hanya di dalam negeri, di Medan khususnya juga bagi pembelajar yang ada di luar negeri ya. Nah, selain itu Bu Ade, kira-kira apalah yang bisa dikembangkan oleh Pusat Riset Bahasa dan Sastra ini dalam mengelola dan menindaklanjuti riset-riset di daerah di Indonesia. Tadi Bu Ade kan menyinggung tentang IKN ya. Ibu kota negara begitu ya. Ini kan sesuatu yang baru begitu ya. Nah, kemudian ada lagi pengembangan datanya mungkin selain itu apa kira-kira? Memang saat ini bahwa fokus riset untuk riset arkeologi bahasa dan sastra BRIN banyak fokus di wilayah Indonesia Timur dari IKN adalah satu upaya biar riset sentralisasi melihat komunitas IKN dan wilayah Indonesia Timur. Memang mengapa ke daerah sana, kenapa nggak wilayah barat, itu pertanyaan besarnya Tetapi sebenarnya ada mungkin karena bicara tentang riset, bicara tentang skema pendanaan saat ini
Bapak Ibu dari Mimbar Budaya mungkin berminat ikutan riset di BRIN nih, sekalian juga memberikan sosialisasi program bahwa sampai tanggal 20 November nih Pak Suyadi bahwa ada program pendanaan riset dengan satu pendanaan riset dengan fokus di Indonesia Timur dan IKN itu dengan pendanaan perjalanan dalam kota, tetapi kami juga sangat percaya bahwa wilayah-wilayah barat ini terutama di wilayah Medan ini banyak sekali menyimpan treasures of heritage, banyak sekali kekayaan budaya di sini. Tentunya tetap akan bisa melakukan riset dengan skema pendanaan dalam bentuk studi pustaka dan studi manuskrip di sini. Nah, saya kira keinginan kami adalah bahwa teman-teman yang memang ada di wilayah daerah bisa juga menggali potensi daerah, terutama kekayaan budaya dalam bentuk bahasa dan sastra, dalam bentuk kegiatan riset, dalam bentukan riset yang studi pustaka. Saya kira itu juga bisa bukan. Misalnya nanti Pak Yadi bagaimana menjadi tokoh sentral riset Indonesia tentang budaya di Medan ini adanya di sini. Dan teman-teman yang ada di sini adalah akan menjadi narasumber dalam setiap informasi riset terkait dengan bahasa dan budaya yang ada di Sumatera Utara. Bayangin bahasa aja di sini udah banyak ya di Sumatera Utara apalagi bahasa dan budayanya. Saya kira ini adalah satu bentukan yang kekayaan budaya yang sangat luar biasa di Kota Medan ini. Ini luar biasa pemirsa. Medan ini memang memiliki khas gitu dibandingkan kota-kota lain, dan ini bisa juga dibuat nih Bu Ade, folklore ini, folklore Medan. Nah, itu saya kira bagus. Ini bisa kita lakukan riset nanti tentang folklore Medan. Keunikannya dari sisi kebahasaannya yang heterogen itu, kemudian kesastraannya, betul. Dari sisi manapun ini bisa dikejar. Saya kira itu bagus sekali Pak Yadi itu. Wah, ini menarik sekali. Ya, baik Bu Ade, ini senyampang masih memperingati Hari Pahlawan Nasional ya. Nah, kita tahu bahwasanya kemarin Presiden Jokowi mengumumkan 7 orang sebagai pahlawan nasional. Nah, diantaranya adalah tokoh bahasawan yang juga jurnalis gitu, yaitu Bapak Muhammad Tabrani. Betul. Nah, apa komentar Bu Ade tentang Hari Pahlawan ini gitu? Baik. Saya kira kan Hari Pahlawan ini adalah satu bentukan ikon bahwa bagaimana Indonesia menghargai jasa-jasa mereka. Dalam konteks Hari Pahlawan dan terkait dengan Pak Muhammad Tabrani ini, saya kira adalah bagaimana seorang wartawan, jurnalis dan ahli bahasa yang memiliki peran penting dengan seorang sastrawan yang sangat luar biasa, Sanusi Panai dan Muhammad Yamin di konteks ini, bagaimana membuat draft tentang Ikrar Sumpah Pemuda. Saya kira ini sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa karena tentunya Sumpah Pemuda ini bukan main-main gitu. Ada orang besar di belakangnya, yaitu seperti tokoh Pak Muhammad Tabrani, Sanusi Panai, kemudian juga Muhammad Yamin. Mereka memiliki andil penting dalam sejarah bagaimana Indonesia kini memiliki sebuah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah sangat luar biasa. Jadi Hari Pahlawan ini saya kira sangat layak untuk kita apresiasi pemerintah dengan mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional, sebagai ikon bahwa bahasa adalah merupakan bentukan yang paling penting dalam sebuah negara sebagai alat persatuan. Gitu ya. Dan memang tanpa mereka tidak ada bahasa Indonesia. Betul. Karena dulu awalnya kan menyusun begini, bertumpah dari satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Melayu. Awalnya seperti itu. Gitu ya. Makanya oleh Tabrani, kenapa bahasa Melayu? Secara puitis kaidah bahasa nggak enak. Indonesia kok jadi dari rimanya ini begitu kan. Ternyata bagaimana wartawan bisa membuat sebuah penciptaan luar biasa gara-gara rima tadi ya. Awalnya Melayu dengan jadi Indonesia. Ini sejarah nama Indonesia muncul itu di situ bukan? Berawal dari situ. Jangan-jangan Sanusi Panai yang penyair itu jadi pas. Sampai dibilang oleh Pak Muhammad Yamin itu bahasa Indonesia belum ada. Yang ada bahasa Melayu, itu dia bilang Pak Tabrani. Kalau belum ada, jadi ada. Ada kan? Wow. Ini disambut oleh Pak Sanusi Panai. Ada kan? Begitu. Dan menjadilah tidak berbangsa yang satu,
tapi menjunjung bahasa persatuan. Jadi bahasa Indonesia. Gitu. Saya baru tahu loh tadi Pak Suya, ternyata dari rima dari seorang sastrawan tidak sesuai dengan rimanya dengan A gitu ya, penciptaan disitulah namanya. Bagaimana peran sastrawan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Ya. Waduh ya. Kita layak mengatakan terima kasih yang luar biasa ya atas penciptaan ini, karena saya kira tanpa bahasa Indonesia, Indonesia susah dipersatukan dengan jumlah bahasa yang 718 bahasa daerah di Indonesia tadi kan. Itu. Tanpa ada Sumpah Pemuda Ikrar itu. Kan? Wah, itu bisa berbahaya, dan secara nasional dalam hukum tata negara barulah masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena harus ada bahasa yang menyatukan, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah cikal bakalnya ya. Cikal bakal. Ya, saya kira ini berarti keputusan yang luar biasa ya. Luar biasa berani. Iya, betul. Itu masih di bawah 2008 kekuasaan Belanda. Iya, betul, kan? Sudah bagaimana bahasa Indonesia bisa dilahirkan. Bukan bahasa Melayu gitu. Bahasa Indonesia. Karena memang saya kira kan tentang wacana bahasa Melayu menjadi bahasa nasional juga sangat besar di saat ini ya. Saat itu. Bagaimana ketiga tokoh Sanusi Pane, Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani ternyata punya peran penting menjadikan nama Indonesia menjadi sebuah nama yang luar biasa. Itu karena saya sebagai pengajar BIPA saya sangat mengapresiasi itu, karena bahasa Indonesia kan bentukan bahasa yang juga menjadikan bahasa kebanggaan Indonesia. Ya, ini nanti dalam pembelajaran BIPA perlu tuh sosok Sanusi Pane, kemudian sosok Muhammad Tabrani, dan Muhammad Yamin ya. Betul ya. Sebagai tokoh perintis adanya nama bahasa Indonesia. Wah, ini supaya orang-orang asing tuh tahu tuh, ini toh orang-orang tokoh-tokoh utamanya gitu. Nah, kemudian senyampang itu Bade mungkin tadi fokus riset bahasa. Kembali ke riset lagi kita. Kembali ke riset ini. Iya betul. Karena sebetulnya yang tadi juga Bu Ade tentang Tabrani itu juga berbasis riset. Itu dari hasil riset teman-teman di Badan Bahasa ketika itu bagaimana bisa mengelaborasikan Muhammad Tabrani dan Sanusi Pane. Sebagai itu sastrawan mereka juga melakukan riset-riset gitu, melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah, dan ini alhamdulillah untuk tahun ini adalah Muhammad Tabrani. Kita berharap tahun depan semoga Sanusi Pane. Semoga ya. Sanusi Pane juga sebagai tokoh bahasa nasional. Nah, mungkin kita kembali ke riset lagi, ke riset yang lain, yaitu fokus riset dari BSK sendiri ini. Mungkin bisa lebih diuraikan lagi. Tadi kan kalau kita bicara tentang nasionalisme, bagaimana kita bangganya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa itu kan sebenarnya tidak lepas dari sastra dan linguistik bahasa itu. Nah, pusat riset bahasa dan komunitas ini sebenarnya memang melakukan riset yang memang bisa menggali potensi tadi. Terkait misalnya riset sastra menggali seperti misalnya sastra lisan misalnya dari kategori dengan tradisi kemudian digali menjadi sebuah riset seperti misalnya ada riset etnomedicine. Bagaimana pengobatan pengobatan di masyarakat tertentu bagaimana sebuah jampi bisa menyembuhkan begitu itu juga kan kekayaan budaya Indonesia juga. Nah, 2022 dan 2023 itu ada beberapa riset yang melihat ke arah etnomedicine sebagai satu bentukan yang potensial dalam melihat sastra itu sebagai bagian yang punya kebermanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Dan kemudian terkait dengan sastra juga, terkait nasionalisme, terkait dengan kerjasama dengan Prima nih, Universitas Prima itu ada saya kira Pak Suyadi ini sebagai tokoh nasional banyak sekali terkait dengan ini adalah kami melakukan kerjasama riset terkait dengan Koran Simpo kita kembali tahun 30-an ini luar biasa nih. Di Koran Simpo tahun 30-an. Jadi bagaimana koran Tiongkok Cina ini ternyata dilihat dari akar budaya ternyata memiliki peran penting dalam nasional kemerdekaan Indonesia. Jadi riset itu sungguh menarik dengan pendanaan dilakukan di BRIN dan dengan mitra kolaborasi dalam bingkai kerjasama dengan pendanaan tentunya di Universitas Prima juga. Kami lakukan riset ini. Karena yang sulit sekarang adalah datanya bahwa Koran Simpo tidak di Indonesia loh, Pak. Adanya di mana? Di perpustakaan di Melbourne. Artinya apa? Bahwa
kita ini adalah Leiden. Nggak, di Melbourne nih, di Australia ini. Malah di Melbourne. Di Melbourne, di Australia. Di Australia, bukan di Leiden. Wah. Di Melbourne nih, di Australia. Iya. Dan itu kami mendapatkan data itu dari data digital yang diunggah digital, di website mereka di perpustakaan. Dan ketika dilihat dalam koran ini ternyata banyak sekali bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bagaimana membangun nasionalisme ada di situ. Nah, riset kami tuh jadi banyak sekali di konsep-konsep terkait dengan bagaimana menggali bahasa dan budaya terkait dengan nasionalisme dan bagaimana terkait dengan perjuangan Indonesia juga di situ ada gitu ya. Itu untuk beberapa sastra memang banyak juga menggali misalnya potensi-potensi dalam bidang sastra dalam terkait dengan tradisi, misalnya bagaimana upacara-upacara yang ada di setiap daerah Indonesia. Kemarin ada riset namanya upacara Jagani. Yang ada di Sulawesi ya. Itu juga ya. Bagaimana Jagani itu ternyata bisa juga untuk satu bentukan upaya untuk menciptakan penduduk yang unggul. Karena ketika mereka menikah itu ternyata ada sebuah nasihat-nasihat bagaimana mendapatkan keturunan yang sehat, yang keturunan yang memang bisa diandalkan. Itu juga ternyata kita bisa mengungkap dari budaya dan dari sastra juga. Nasihat-nasihatnya itu bisa menjadi korpus ya. Korpus bisa. Ya betul. Ya, menjadi pengembangan. Saya tidak tahu di konteks Sumatera Utara ada nggak satu upacara kawin itu ada ya? Ada. Kalau di Sunda kan ngeyet sereh ya. Kalau di sana ada Jagani. Di Sumatera Utara apa nih Pak? Ada di Mandailing ya, tanah Mandailing itu ada namanya Markobar. Markobar. Ya, ketika menjelang pernikahan itu, ya itu Markobar, keluarga itu memberikan semacam nasihat-nasihat ya. Wah itu luar biasa itu dari Markobar ya. Nah kemudian mungkin dari bukan pesta ya, misalnya ada kematian juga. Itu ada semacam itu yang dikeluarkan oleh para keluarga tentang mengenang orang yang meninggal ini melalui ratapan-ratapan. Nah, ratapan-ratapannya ini sebetulnya kosakata sastra lisan juga begitu. Mengenang siapa tentang sosok diri. Nah, itu jadi ada dalam perkawinan dan juga dalam hal kematian ya untuk di Sumatera Utara ini. Nah, itu pernah diriset juga oleh teman-teman. Ada ya itu risetnya ya. Begitu. Ada lagi yang menarik nih. Sekarang ini riset yang dilakukan di BRIN, riset terkait dengan sandiwara radio yang ada di Yogyakarta. Jadi sekarang ini semacam kita menginventarisasi ya bagaimana sandiwara radio yang pernah memenuhi puncak di tahun 90-an sebelum adanya YouTube itu juga kita melakukan riset ini ya. Ada satu riset yang kami danai juga terkait ini adalah riset bagaimana melihat sebuah identitas nasional, melihat budaya vernekulernya, bahasa keseharian masyarakat dalam kategori drama radio. Bagaimana unsur-unsur sastra dan budaya ada di situ gitu ya. Mungkin Pak Suyadi dengan saya hidup pada zaman drama radio pernah kita ya di satu setting bagaimana drama dulu Kumbara yang dari radio muncul ke TV kemudian Sunda juga banyak sekali. Sekarang adalah yang sedang digali adalah drama radio atau sandiwara, bukan drama, sandiwara radio yang ada di Yogyakarta. Itu juga lagi sedang diinventarisasi. Saya kira ini adalah beberapa riset yang memang mungkin orang berpikir risetnya apa saja, riset yang punya kebermanfaatan masyarakat dan kita juga ingin menggali ini bisa memiliki kebermanfaatan dan populer di masyarakat gitu ya. Jadi ada banyak beberapa riset seperti itu. Atau mungkin kemudian juga ada beberapa riset yang dilakukan di pusat riset terkait tadi kan etnomedicine, terkait bagaimana misalnya peran bahasa dan sastra memegang peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dengan koran Simpo ya. Bagaimana satu bentukan media budaya di masa lalu, di era tahun 90-an terkait dengan sandiwara radio, kita hidupkan kembali gitu. Saya kira revitalisasi yang seperti ini adalah satu bentukan yang bagus untuk generasi muda. Karena kan di dalamnya juga banyak pesan-pesan yang memang memberikan satu bentukan insight yang bagus buat masyarakat terkait itu, begitu ya.
Atau riset yang lain juga banyak terkait dengan sastra itu gitu. Memang perlu ya banyak sebetulnya penggalian Iya betul, penggalian di bidang sastra itu. Satu lagi wayang, pagelaran wayang. Oh ya, wayang ya. Wayang, ada satu pagelaran wayang yang dilakukan di Kecamatan Sungai Ulu ya, di Kalimantan. Kalimantan. Ya, di Kalimantan itu juga bagaimana sebuah pagelaran wayang beber itu ya bisa menjadikan bukan sekadar sebagai sebuah bentukan budaya dan sastra, tapi juga menjadi ekonomi kreatif. Jadi kita melihat budayanya menjadi hiburan buat masyarakat, sastranya memberikan tuntunan, dan kita juga ingin meriset apakah bentukan ini bisa memberikan kontribusi bagi mata pencarian masyarakat. Nah itu juga riset-riset yang memang terkait bahasa dan sastra. Selain kita menggali sebagai produksi pengetahuan, kita juga memberikan sebuah gambaran bagaimana bahasa dan sastra ini dan budaya ini bisa menjadikan sebuah ekonomi kreatif juga. Itu riset dilakukan di Pusat Riset Bahasa dan Komunitas gitu. Ya, ini sama seperti di Medan ini ya, perlu digali ya, perlu penggalian ya, semacam itu untuk wilayah Medan dan sekitarnya atau di Sumatera Utara nih, Mbak Ade, karena kita juga di sini ada beberapa bentuk-bentuk kreatif ya, ekonomi kreatif ya, pertunjukan itu ya, yang bisa menghidupi para sebetulnya betul, gitu ya, betul. Untuk komunitas lah istilahnya. Komunitas ya, penggunanya betul, misalnya komunitas masyarakat Jawa. Betul. Ya, dia dengan seni ketoprak dornya, juga seni wayangnya. Ini riset yang Pak Suyadi lakukan juga ya, ketoprak dor. Ini bagus riset gitu. Nah, kemudian ada lagi beberapa ya komunitas masyarakat Jawa, masyarakat Melayu itu teater bangsawan, kemudian masyarakat Batak dengan opera Bataknya bagaimana juga bisa menghidupi komunitas itu. Kemudian si Kambang gitu ya, si Kambang di kawasan pesisir. Ini juga yang nyaris-nyaris punah. Sebetulnya kesenian-kesenian yang nyaris punah yang bisa sebagai entitas dari kebudayaan itu gitu, sebagai ciri khas kebudayaan itu yang nyaris punah gitu, yang sesungguhnya bisa menghidupi masyarakat itu sendiri apabila itu dikembangkan kembali, dan semua itu akan salah satunya mungkin melalui riset. Betul. Ya, melalui ada yang menarik lagi gitu. Pak, ya ada satu riset di Riau yang diajukan di pendanaan rumah program yang ada di BRIN sekarang sedang kami danai adalah tentang wisata halal. Wisata halal ya? Ya, berarti ada wisata haram ya? Iyalah, ada halal ada haram ini. Ini ada wisata halal ya, itu. Kami danai juga ada satu riset tentang wisata halal. Jadi seperti apa wisata halal, ada definisinya begitu ya. Perlu diketahui supaya pertanyaannya adalah jadi contoh barang gitu. Wisata malam itu halal atau haram gitu. Nah, itu. Jadi saya juga ini menarik ya ketika periset mengajukan tentang wisata halal di Kota Riau. Itu menarik sekali, ini tentang wilayah barat ya. Jadi kami tetap mendanai itu. Risetnya memang bukan riset untuk ke lapangan, tapi riset untuk studi pustaka dan masih berproses. Saya juga terus membaca hasil risetnya ya, bagus sekali tentang bagaimana istilah wisata halal itu sendiri untuk para orang yang tinggal di Riau. Hasilnya itu bisa menjadi rujukan saya kira gitu ya, betul. Komunitas lain di daerah lain, karena di Sumatera Utara pernah muncul konsep seperti itu ya, pernah digaungkan oleh Gubernur kita Sumatera Utara ya Pak Edi Ramayadi ketika itu untuk wisata halal di Pulau Samosir gitu ya. Tapi kan karena masih serta-merta gitu kan, itu masih menimbulkan sesuatu gitu ya, friksi gitu. Nah, apabila nanti hasil riset di Riau ini sudah ada, ini kan bisa menjadi rujukan bagi jadi saya kira lain, itu begitu. Tadi kan konsep-konsep riset dilakukan di pusatnya tadi kan terkait dengan riset-riset yang kebermanfaatan masyarakat terkait dengan ethnomedicine, bagaimana pengobatan dari bahasa dan budaya dan sastra ini memberikan satu rujukan, bagaimana bahasa budaya, menjadi korpus tersendiri bahasa dan sastra ini punya kebermanfaatan buat masyarakat untuk ekonomi kreatif. Satu lagi adalah tadi saya mengatakan Prima itu selain digitalisasi, bahwa juga risetnya itu ada terkait juga dengan ahli wahana. Dan kita ada beberapa riset yang didanai di BRIN adalah di Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, adalah riset bagaimana cerita-cerita dalam novel dibuat dialihwanakan menjadi film. Atau sebuah puisi jadi musikalisasi puisi. Nah itu juga adalah berbagai upaya bahwa riset ini sendiri adalah riset yang memberikan produksi pengetahuannya dapat, tetapi tentunya kebermanfaatan juga dapat gitu, fokusnya itu demikian. Pas sekali itu. Itu. Jadi saya sedang mengampu mata kuliah itu.
pementasan karya sastra, bagaimana mengalihwahanakan Iya itu, ya itu. sastra sebagai teks gitu Iya, menjadi dalam bentuk lain ya, Iya. dalam bentuk konteks gitu, antara lain Iya. melalui video ya, Ya, melalui perfilman. sekarang itu kan dan digitalisasi lain-lain. itu ruangnya besar. Iya. Nah kalau kita lihat konteks ini mungkin kenapa beberapa riset terkait bahasa, sastra dan budaya ini menjadi kita danai juga terkait dengan riset ekonomi kreatif, bagaimana alihwahana ini menjadi bagian penting. Karena kalau kita lihat standar dunia aja seperti Korea yang terkenal dengan K-popnya atau Jepang atau misalnya Amerika Serikat. Ternyata kalau dilihat mereka itu kalau dilihat dari seni atau K-popnya tidak sebanyak mereka mengalihwahanakan. Alihwahana budaya mereka dijadikan tontonan internasional itu ternyata menghasilkan satu devisa yang luar biasa. Andai riset-riset kita bisa menggali potensi bahasa dan budaya, misalnya ada kisah Majapahit disampaikan dalam satu bentukan riset besar terkait detailnya bagaimana terjadi di zaman itu dengan data yang akurat, bukan fiksi tentunya kan, dipaparkan dalam satu layar besar, layar lebar, ditonton dunia. Saya kira akan menjadikan sebuah tontonan yang luar biasa gitu. Atau misalnya di Medan sendiri ada satu cerita rakyat yang misalnya besar banget dan dilakukan dengan riset. Detailnya itu memang bukan fiksi tapi betul-betul hasil riset. Saya kira akan menjadi sebuah pelajaran buat generasi muda karena saya kira untuk semua cerita daerah itu ada banyak ruang di mana banyak kearifan lokal, banyak koda atau pesan moral yang bisa digali. Itulah dunia sastra dan budaya menjadi sangat penting dalam peradaban dunia itu saya kira. Wah, menarik sekali nih. Diskusi kita ini memang kalau kita gali ini banyak sekali masing-masing entitas kebudayaan itu memiliki kisah-kisah ya, memiliki cerita-cerita, dan bagaimana bisa kisah-kisah itu pengembangan juga entry point bagi pengembangan bahasa, dan sastra, pengembangan bahasa dan sastra dan budaya tentunya pengembangan bahasa melalui sastra, melalui sastra gitu. Jadi memang saling terkait antara bahasa dan sastra itu. Jadi pemirsa, diskusi kita dengan Bu Ade nih kebetulan beliau berada di Medan ya. Jadi kita culik gitu. Dalam hal ini kita berterima kasih ya kepada Universitas Prima Indonesia yang memfasilitasi kita dalam kali ini ya, dalam rubrik kita begitu. Jadi siapa tahu suatu ketika juga tidak hanya kepada BRIN gitu ya, tapi juga dengan mimbar umum juga ya terjalin komunikasi ya antara Universitas Prima Indonesia ini dengan kita ya, dengan mimbar umum. Barangkali itu perbincangan kita. Nah, selanjutnya mungkin Bu Ade sebelum ditutup bisa melakukan closing statement kepada pemirsa. Baik, terima kasih Pak Suyadi ya atas pertemuan ini. Saya kira mimbar budaya ini adalah satu bentukan media yang sangat penting ya, terutama dalam abad sekarang di mana arus global yang luar biasa. Saya kira ini adalah satu bentukan yang satu media yang digunakan juga untuk akses generasi muda. Nah, bila mana terkait budaya ini, saya kira mimbar budaya ini juga ada kaitan juga dengan pusat riset bahasa dan komunitas, dan ini akan menjadi sebuah corong di mana budaya adalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah peradaban. Budaya adalah sebagai hal yang penting untuk menunjukkan identitas dan akar budaya setiap masyarakat. Saya kira selamat Mimbar Budaya mudah tetap hadir ya untuk masyarakat, memberikan kontribusi, dan tentunya juga kami dari BRIN tentunya ingin berikan riset-riset yang memberikan gambaran produksi pengetahuan tentang bahasa dan sastra, dan tentunya juga ingin berikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Gitu aja sih. Terima kasih ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dalam rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum yang beberapa hari kemarin genap berusia 78 tahun. Wah, ini supaya pemirsa juga tidak tahu ya, kita barusan berusia 78 tahun pas 6 November
2023. Nah, semoga perbincangan kita tentang bahasa dan sastra kali ini bisa berkesan di hati pemirsa sekalian, dimanapun kita berada. Kerabat kerja, Mimbar TV mengucapkan terima kasih kepada Bu Ade. Sama-sama Pak Suyadi, terima kasih juga. Kepada pemirsa di mana saja berada, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, Penanggung Jawab Bapak Jalaluddin, Pemimpin Redaksi Bapak Ngatirin, Teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, serta saya sendiri selaku pengampu pembawa acara Suyadi saat mengucapkan terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Salam. Horas, mojua-jua, anjua-jua, aho, yaho, bu. Oh, di sana. Salam pahaba. Matur nuhun, atur nuhun. Atur nuhun, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.